Namaku Radit, seorang pemuda sederhana dari desa. Hidupku keras sejak kecil, terbiasa menahan lapar dan bekerja apa saja demi bisa bertahan. Hingga suatu hari, nasib membawaku ke rumah seorang pengusaha kaya raya di kota. Bernama Tuan Joni. Rumahnya bagaikan istana, pagar tinggi, taman yang indah, lantai marmer berkilau, dan mobil-mobil mewah berjejer di garasi. Aku diterima bekerja di sana sebagai pembantu serabutan membersihkan rumah, merapikan halaman, hingga mencuci mobil. Tuan Joni, majikanku, dikenal dingin tapi tidak pernah menyakitkan hati. Ia jarang bicara, tapi bila berbicara, nadanya datar dan tegas. Berbeda jauh dengan istrinya, Bu Susi. Sejak pertama kali aku masuk bekerja, Bu Susi sudah memperlihatkan sikap merendahkan. Tatapan matanya penuh jijik setiap kali melihatku. Kata-katanya bagai pisau yang mengiris harga diriku. Radit, kamu itu kerja atau tidur? Dasar pemuda kampung, sudah miskin malas pula. Aku hanya bisa menunduk, menahan amarah yang berkecamuk di dada. Aku tahu, membantah hanya akan membuat posisiku semakin buruk. Hari-hariku di rumah mewah itu penuh tekanan. Aku bekerja keras dari pagi hingga malam, namun tetap saja dipandang rendah. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku kuat bertahan di rumah ini? Aku tidak tahu, ternyata semua hinaan dan cacian itu hanyalah permukaan dari rahasia besar yang tersimpan di balik dinding. Rumah megah itu rahasia kelam yang nantinya justru aku sendiri yang akan membongkarnya. Hari-hariku di rumah besar itu terasa berat bukan karena pekerjaannya, tapi karena lidah tajam Bu Susi, istri majikanku. Setiap kali aku bekerja, selalu saja ada celah di matanya. Pagi itu aku baru saja selesai mengepel ruang tamu. Lantai marmer putih berkilau, namun tetap saja ia menemukan alasan untuk mencaciku. Radit, apa matamu buta? Lantai ini masih kotor. Kamu pikir rumah ini kandang ayam kampungmu? Aku menunduk dalam-dalam, bukan karena salah, tapi karena tidak ingin menambah panjang masalah. Di belakangnya, beberapa karyawan lain hanya bisa menatapku dengan tatapan kasihan, tapi tak seorang pun berani membela. Setiap hari, kata-kata kasar itu menempel di telingaku. Dasar bodoh, kalau bukan karena suamiku, sudah lama aku tendang kamu keluar. Pemuda miskin seperti kamu tak pantas ada di rumah ini. Kadang aku merasa, bekerja di rumah itu bukan hanya mencari nafkah, tapi juga menguji kesabaran. Aku terhina, tapi aku tetap bertahan. Bagaimanapun, aku harus mengirim uang untuk orang tuaku di desa. Namun, di balik sikap kasarnya, aku mulai menyadari ada yang aneh. Bu Susi sering terlihat gelisah bila Tuan Joni tidak ada di rumah. Kadang ia bicara dengan seseorang lewat telepon sambil tersenyum manja, sesuatu yang tak pernah kulihat ketika bersama suaminya. Aku tidak berani berprasangka, tapi hatiku berkata ada sesuatu yang disembunyikannya, dan aku, mau tidak mau, menjadi saksi dari rahasia yang semakin hari semakin mencurigakan. Hari-hari berikutnya, aku semakin memperhatikan gerak-gerik Bu Susi. Wanita itu memang selalu kasar padaku di depan banyak orang, tapi saat suaminya tidak ada, sikapnya berubah mencurigakan. Kadang, aku mendengar suara tawa kecil dari kamarnya, seolah sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Suara itu berbeda, bukan marah, bukan sinis, melainkan manja, seperti seorang gadis remaja yang sedang jatuh cinta. Iya sayang, nanti malam datang ya, suamiku ada rapat, rumah kosong, aku tunggu di kamar. Hatiku tercekat mendengarnya, ucapan itu meluncur jelas, terdengar sampai ke lorong tempat aku sedang membersihkan vas bunga. Aku pura-pura sibuk, takut ketahuan sedang menguping. Sikap aneh lainnya, Bu Susi sering memintaku keluar rumah dengan alasan sepele. Radit, pergi belikan buah di pasar agak jauh sana. Jangan pulang sebelum sore. Awalnya aku menurut saja, namun lama-lama aku sadar. Setiap kali aku dipaksa keluar, mobil Tuan Joni tidak ada, dan Bu Susi justru berias diri berlebihan, seperti hendak bertemu kekasih. Aku semakin curiga, ada sesuatu yang tidak beres. Dan aku tahu, cepat atau lambat, aku akan menemukan jawabannya. Malam itu, ketika aku pura-pura tidur di kamar pembantu, aku mendengar suara langkah laki-laki asing memasuki rumah. Pintu depan yang biasanya terkunci rapat, kali ini terbuka dengan pelan. Jantungku berdegup kencang. Rahasia yang kusangka hanya firasat, kini mulai menampakkan wujudnya. Malam itu udara begitu sunyi. Jam dinding di ruang tamu menunjukkan pukul 10 malam. Tuan Joni sedang dinas keluar kota, dan suasana rumah mewah itu hanya menyisakan aku serta Bu Susi. Aku pura-pura tidur di kamarku, tapi telingaku selalu waspada. Benar saja, suara pintu depan perlahan terbuka. Aku mengintip dari celah pintu kamar pembantu,
dan kulihat seorang pemuda asing melangkah masuk. Tubuhnya tinggi, wajahnya tampan. Jauh lebih muda dari Tuan Joni, ia tidak tampak gugup, seolah sudah terbiasa datang ke rumah itu. Yang membuatku terperangah, Bu Susi sendiri yang menyambutnya. Wajahnya yang biasanya dingin dan sinis saat menatapku, kini berubah lembut penuh senyum manja. Ia memeluk pemuda itu erat, lalu berbisik, "Akhirnya kamu datang juga, sayang. Aku sudah tak sabar menunggu." Tubuhku bergetar mendengar kata-kata itu. Hatiku campur aduk antara marah, jijik, dan tak percaya. Wanita yang setiap hari menghinaku ternyata menyimpan pengkhianatan besar terhadap suaminya. Aku mengikuti langkah mereka dengan hati-hati, menyelinap di balik dinding dan tirai. Mereka berjalan menuju kamar utama di lantai 2. Sesekali tawa kecil Bu Susi terdengar. Begitu berbeda dengan suara kasarnya saat berbicara kepadaku. Saat pintu kamar tertutup rapat, aku hanya bisa berdiri di tangga, menggenggam erat gagang pel yang masih kupakai sejak tadi. Malam itu, aku sadar rahasia besar sedang berlangsung di balik pintu kamar megah itu. Dan aku, Radit, adalah satu-satunya saksi dari perselingkuhan yang kelak akan mengguncang rumah tangga Tuan Joni. Malam itu menjadi malam yang tak pernah bisa kulupakan. Dari balik celah kecil pintu kamar yang sedikit terbuka, aku bisa melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana Bu Susi dan pemuda asing itu saling berpelukan mesra. Wajah Bu Susi yang biasanya penuh hinaan saat menatapku, kini berubah menjadi wajah penuh gairah. Ia tersenyum manja, matanya berbinar-binar, seolah lupa bahwa ia adalah seorang istri dari pria terhormat bernama Tuan Joni. "Kamu jauh lebih muda, lebih hangat dari suamiku. Aku butuh kamu," ucap Bu Susi dengan suara bergetar, lalu mencium pemuda itu dengan rakus. Aku tercekat, tanganku gemetar saat memegang gagang pintu. Rasanya ingin kubuka lebar-lebar dan berteriak, "Perempuan tak tahu diri, kau khianati suamimu sendiri." Tapi aku hanya bisa menahan. Aku tahu, jika aku bertindak gegabah malam itu, bukan Bu Susi yang akan diusir, tapi aku sendiri yang akan disalahkan. Aku terus memperhatikan, meski hatiku perih. Mereka bercumbu di atas ranjang megah, melakukan hal-hal yang hanya pantas dilakukan oleh suami dan istri. Aku merasa jijik, muak, sekaligus marah. Air mataku hampir jatuh, bukan karena cinta, tapi karena rasa kasihan kepada Tuan Joni majikanku, yang selalu memperlakukanku dengan baik, tanpa tahu bahwa di balik kesibukannya mencari nafkah, istrinya sendiri sedang menusuk dari belakang. Malam itu aku bersumpah dalam hati, jika ini terus berlanjut, aku tak bisa diam. Kebenaran harus keluar, meski harus mengorbankan diriku sendiri. Namun aku juga sadar, untuk membongkar kebusukan ini, aku butuh bukti. Dan malam itu menjadi awal langkahku untuk mengumpulkan semua rahasia kelam Bu Susi. Sejak malam aku melihat dengan mata kepala sendiri pengkhianatan Bu Susi. Hatiku tak pernah tenang. Setiap hari aku bekerja dengan tubuh, tapi pikiranku selalu dipenuhi amarah dan rasa jijik. Aku tahu, jika hanya mengandalkan cerita, aku akan dituduh berbohong. Karena itu, aku harus punya bukti nyata. Kesempatan itu datang beberapa hari kemudian. Tuan Joni sedang pergi keluar kota untuk urusan bisnis, dan Bu Susi kembali menyuruhku keluar rumah dengan alasan membeli barang ke pasar yang jauh. Tapi kali ini aku tidak langsung pergi. Aku pura-pura menurut, lalu diam-diam kembali dan bersembunyi di gudang kecil dekat tangga. Benar saja, tak lama kemudian seorang pemuda yang sama datang. Ia masuk dengan percaya diri, seakan rumah itu sudah menjadi miliknya. Dari balik celah pintu gudang, aku bisa melihat jelas bagaimana Bu Susi menyambutnya dengan senyum penuh rindu, lalu menggandeng tangannya masuk ke kamar. Tanganku bergetar, tapi kali ini aku sudah siap. Aku mengeluarkan ponsel bututku, kuaktifkan kamera, dan kurekam dari kejauhan. Meski hanya sekilas, tapi cukup terlihat jelas, seorang pria asing masuk ke kamar Bu Susi, dan pintu dikunci rapat. Hari berikutnya aku kembali mendapatkan kesempatan. Saat aku membersihkan halaman belakang, aku mendengar suara tawa mereka dari kamar. Aku mendekat, meletakkan ponselku di dekat ventilasi udara, dan berhasil merekam suara-suara yang tak pantas. Didengar bukti kuat bahwa perselingkuhan itu benar adanya. Setiap detik rekaman itu membuat dadaku semakin sesak. Aku muak, tapi aku tahu semua ini harus kusembunyikan dengan rapat. Aku tidak ingin gegabah, karena jika salah langkah, akulah yang akan ditendang keluar dan dituduh sebagai fitnah. Aku menyimpan bukti itu di folder rahasia ponselku, dan malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri, saat yang tepat akan tiba. Saat itu, kebenaran akan meledak di hadapan Tuan Joni.
Dan Bu Susi tak akan bisa lagi mengelak. Hari-hariku semakin berat setelah bukti perselingkuhan. Bu Susi tersimpan rapi di ponselku. Setiap kali aku berpapasan dengannya di rumah, hatiku bergejolak. Wajahnya yang penuh hinaan kini tampak menjijikan bagiku. Aku tahu betul siapa dia sebenarnya, seorang istri pengkhianat yang tega mencoreng nama suaminya sendiri. Namun di balik semua itu, aku justru semakin gelisah. Aku dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama berisiko. Jika aku diam, aku akan terus dihina, dipermalukan, dan dipaksa menutup mata terhadap kebusukan yang terjadi di depan hidungku. Lebih parah lagi, aku merasa mengkhianati Tuan Joni, majikanku yang selama ini memperlakukanku dengan baik. Tapi jika aku bicara, aku harus siap menanggung akibatnya. Bu Susi pasti tidak akan tinggal diam. Bisa saja aku dituduh membuat fitnah, dipecat, bahkan dipermalukan. Semua yang sudah kukerjakan selama ini bisa lenyap seketika. Malam itu aku termenung di kamarku yang sempit. Ponselku kuletakkan di meja, dengan folder rahasia yang berisi bukti-bukti di dalamnya. Aku menatap layar itu lama sekali, seakan menatap nasibku sendiri. Apa aku harus menyerahkan ini semua kepada Tuan Joni? Apa aku siap kehilangan pekerjaanku? Atau, apa aku lebih baik terus diam, menanggung semua hinaan demi bisa tetap bertahan? Air mataku jatuh tanpa kusadari. Aku bukan pria yang cengeng, tapi beban ini terlalu berat. Aku merasa sendirian, menanggung rahasia yang bisa menghancurkan rumah tangga orang lain sekaligus mengubah hidupku sendiri. Satu hal yang aku tahu pasti, rahasia ini tidak akan bisa kusembunyikan selamanya. Cepat atau lambat, kebenaran harus diungkap. Dan saat hari itu tiba, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan Bu Susi dari aibnya sendiri. Hari yang kutunggu akhirnya tiba. Aku sudah terlalu lama menahan rahasia ini. Terlalu lama memendam amarah, jijik, dan kasihan terhadap Tuan Joni. Malam itu, ia baru saja pulang dari luar kota, tampak lelah, namun tetap menyapaku dengan senyum tenang. Radit, terima kasih sudah menjaga rumah ini. Kau memang pekerja yang rajin, ucapnya sambil menepuk pundakku. Kata-kata itu membuat dadaku semakin sesak. Bagaimana bisa aku terus diam sementara di belakangnya ada pengkhianatan yang begitu busuk? Aku menarik napas panjang, menyiapkan keberanian yang hampir terkikis oleh rasa takut. Lalu aku berkata dengan suara bergetar, "Tuan, maafkan saya. Saya harus mengatakan sesuatu yang penting. Sesuatu tentang Bu Susi." Tuan Joni menatapku tajam, wajahnya berubah serius. "Apa maksudmu, Radit?" Tanganku gemetar saat mengeluarkan ponsel dari saku. Dengan hati-hati, kutunjukkan video dan rekaman yang kusimpan. Suara-suara mesra, tawa, dan langkah pemuda asing yang masuk ke kamar Bu Susi terdengar jelas. Tuan Joni menatap layar itu dengan wajah yang semakin pucat. Tangannya mengepal, matanya memerah menahan amarah. "Astaga, jadi ini. Selama ini," gumamnya dengan suara parau, "aku hanya bisa menunduk, takut pada reaksi yang akan terjadi. Tapi aku tahu, aku sudah melakukan hal yang benar." Saat itu juga, langkah kaki terdengar. Bu Susi muncul dari balik lorong dengan wajah terkejut melihat kami berdua. Pandangan Tuan Joni langsung menusuk ke arahnya. "Susi, jelaskan ini semua. Siapa pemuda itu?" teriaknya dengan suara yang menggema ke seluruh rumah. Wajah Bu Susi langsung pucat pasi. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Aku tahu, detik itu, kebusukan yang selama ini ia sembunyikan sudah tak bisa lagi ditutupi. Suasana rumah malam itu berubah mencekam. Tuan Joni berdiri dengan wajah merah padam. Matanya menatap tajam ke arah Bu Susi. Bukti yang kutunjukkan sudah cukup jelas. Dan kini tidak ada lagi tempat baginya untuk bersembunyi. "Susi, kau tega mengkhianatiku saat aku banting tulang demi keluarga ini. Kau malah membawa laki-laki lain ke rumahku sendiri," teriak Tuan Joni. Suaranya bergetar antara marah dan kecewa. Bu Susi mencoba mendekat. Suaranya lirih penuh kepanikan. Aku bisa jelaskan, Mas. Semua ini tidak seperti yang kau lihat." Tapi kata-katanya langsung dipotong. "Jangan bohong. Bukti ini jelas. Bahkan Radit sudah melihat semuanya. Kau mempermalukan aku. Mempermalukan rumah tangga kita." Aku berdiri di sudut ruangan, menunduk dalam-dalam. Aku tidak berniat ikut campur lebih jauh, tapi semua mata tertuju padaku. Bu Susi melotot penuh benci, seolah ingin menelanku hidup-hidup. "Kamu, dasar anak kampung tak tahu diri. Kamu yang sengaja fitnah aku. Kamu ingin aku hancur, ya?" Aku hanya menatapnya, lalu berkata pelan namun tegas, "Saya tidak pernah ingin ikut campur, Bu, tapi saya tidak tega melihat Tuan Joni terus dibohongi. Semua ini, saya lakukan demi kebenaran." Tuan Joni menoleh kepadaku, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, aku tidak punya alasan untuk berbohong.
Hening sejenak, lalu terdengar suara benda pecah, sebuah vas bunga jatuh karena amarah. Bu Susi yang tak bisa lagi dikendalikan. Malam itu menjadi akhir dari segalanya. Pertengkaran hebat pecah. Suara jeritan dan tangisan menggema di seluruh rumah. Dan aku, Radit, hanya bisa berdiri sebagai saksi-saksi kehancuran rumah tangga mewah yang selama ini terlihat sempurna di mata orang luar. Pada akhirnya, semua kemewahan itu runtuh. Bukan karena kekurangan harta, melainkan karena pengkhianatan dan aib yang tak bisa lagi ditutupi. Setelah malam penuh pertengkaran dan tangisan itu, rumah mewah milik Tuan Joni tak lagi sama. Bu Susi memilih pergi, membawa sebagian barang-barangnya. Kepergiannya meninggalkan luka, tapi juga kelegaan bagi semua yang ada di rumah itu. Beberapa hari kemudian, suasana rumah terasa jauh lebih hening. Tak ada lagi teriakan, hinaan, atau suara pintu kamar yang ditutup rapat-rapat. Udara yang dulu terasa berat kini berganti dengan ketenangan. Di ruang tamu, Tuan Joni duduk dengan wajah yang jauh lebih tenang meski terlihat lelah. Aku berdiri di hadapannya, merasa canggung setelah semua yang terjadi. Aku sempat berpikir, apakah ia akan marah padaku karena membuka rahasia besar itu? Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Tuan Joni menatapku dengan senyum tipis, lalu berkata dengan suara berat tapi tulus, "Radit, kalau bukan karena kamu, mungkin aku akan terus dibohongi. Aku tahu ini tidak mudah bagimu, tapi kau sudah menyelamatkan aku dari kebohongan yang lebih dalam. Terima kasih, Radit." Aku hanya bisa menunduk, menahan rasa haru. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya. Tuan, saya tidak tega melihat Tuan terus dihina dan dikhianati. Tuan Joni menepuk pundakku dengan hangat. Mulai hari ini, anggaplah rumah ini juga rumahmu. Kau bukan sekadar pekerja lagi. Kau sudah seperti keluarga bagiku. Ucapan itu membuat dadaku terasa hangat. Semua hinaan, semua cacian yang pernah aku terima dari Bu Susi, kini terasa sirna berganti dengan penghargaan yang tulus. Hari-hari berikutnya berjalan dengan tenang. Rumah yang dulu penuh dengan perselingkuhan dan penghinaan, kini berubah menjadi tempat yang damai. Dan aku, Radit, akhirnya bisa bernapas lega karena kebenaran sudah terungkap. Dan hidupku di rumah mewah itu tak lagi dipenuhi penderitaan.